wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Semangat Bu, Alhamdulillah, semangat Ibu. Semangat. Adik Sudah Ibu Suryani Rosmin. tidak hadir karena alasannya apa? Ibu Rosmin, Bu, yang tidak Rosmin hadir. sakit, Bu. Rosmin. Oh, Adik Rosmin. Kita doakan biar Adik Rosmin Malik cepat sembuh dari sakitnya. Amin. Sebelum kita masuk pada pelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa, dan untuk pemimpin doa pada hari ini adalah Adik Abdurrahman Wahyudi. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa, membacakan surah Al-Fatihah. Jadi berdoa selesai, dan kita lanjut kembali untuk hari ini, dan kita akan belajar tentang surah Al-Ma'un. Sebelum Ibu lanjutkan surah Al-Ma'un, apakah adik-adik ada yang sudah tahu berapa jumlah surah Al-Ma'un? 7. Di sini surah Al-Ma'un menceritakan tentang yatim, kemudian ada berbuat ria. Jadi di antara itu yang pertama adalah yatim. Anak yatim itu harus kita sayangi, harus kita cintai, karena anak yatim itu adalah anak yang ditinggal salah satu oleh kedua orang tuanya. Paham anak-anak? Ibu Guru. Paham. Jadi Ibu minta untuk perhatikan apa yang Ibu jelaskan di surah Al-Ma'un. Anak yatim ini tadi sudah Ibu jelaskan bahwa anak yatim itu harus disayangi, harus dicintai. Kemudian surah Al-Ma'un ini surah yang berjumlah 7 ayat, dan surah Al-Ma'un ini adalah surah berada di urutan ke-107 di dalam Al-Quran. Adapun surah Al-Ma'un ini surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, sekarang Ibu Guru tugaskan kepada adik Van. Bagus. Berarti adik-adik sudah tahu mengaji karena sudah kelas 5. Sekarang kita lanjut dengan mengenal hukum bacaan mim sukun. Mim sukun adalah sebuah tanda dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa huruf mim tidak diikuti oleh huruf vokal atau harokat, sehingga dibaca dengan berhenti atau tanpa bunyi vokal. Ketika kita melihat tanda mim sukun di atas mim dalam sebuah kata, kita harus memastikan untuk tidak menambah suara vokal dan hanya membaca mim secara jelas. Di sini hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ikhfa safawi, yang kedua idgham mutamasilain, yang ketiga izhar safawi, artinya lemah. Sedangkan safawi berarti bibir. Disebut ikhfa safawi ketika huruf mim bertemu dengan huruf ba, ada satu huruf yang terkena aturan ikhfa safawi, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa safawi adalah
dengan membuat bunyi samar antara mim dan ba pada bibir serta menahan suara selama kurang lebih 2 gerakan atau ketukan sambil melakukan suara ikhfa dari pangkal hidung. Ikut contoh ikhfa Safawi. ترميهم بحجارة ألم يعلم بأن الله Idgham mutamatsilain juga dikenal sebagai idgham misli. Terjadi ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Misli berarti sama dalam sifat maupun makhrajnya. Jadi aturan ini berlaku ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim adalah dengan memasukkan huruf mim sambil mengeluarkan suara guna selama sekitar 2 ketukan atau harokat. Adapun contoh idgham mutamatsilain. Jadi Ibu bacakan dulu ya. Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Coba di Rusnita Abdul Rahman. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sekarang kita masuk pada izhar safawi. Izhar safawi artinya jernih dan safawi berarti bibir. Disebut izhar safawi ketika huruf mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba merupakan huruf izhar safawi. Adapun cara membacanya adalah dengan mengucapkan huruf mim secara jelas pada bibir dengan mulut tertutup tanpa peregangan. Untuk pemahaman lebih jelas, maka perhatikan contoh berikut di papan tulis. Akan ini contoh izhar safawi. Bismillahirrahmanirrahim. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. Nah, jadi itu adalah contoh izhar safawi. Artinya, jadi perhatikan ini di papan tulis. Ini surah Al-Maun beserta dengan artinya. Sekarang Ibu kembali memberi tugas kepada adik Didi Mufli untuk membaca surah Al-Maun ayat 1, kemudian adik Jufri ayat kedua, adik Lutfi ayat ketiga, adik Rahma ayat keempat, adik Rofan ayat kelima, dan adik Nurfala ayat ke-6. Ayo, dimulai dari adik Didi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم
فويل للمصلين. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat ini disambung di ayat yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi ayat yang keenam ini berbuat riya. Ayat yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Ibu guru akan tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.